Soal nomor 15, perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 logam ya, logam P, Q, dan R. Suhunya yang di ujung P ini 20 dan di ujung R itu 160 derajat Celcius. Perbandingan konduktivitas. Konduktivitas itu adalah K. Berarti kita dapat Kp-nya itu sama dengan 4 ya. K si Q-nya, kakinya itu berarti kita dapat dari perbandingan ini 2 dan kasih R-nya itu sama dengan 1. Ditanya adalah suhu sambungan logam P dan Q. Suhu sambungan logam P dengan Q ini yang mau kita cari, si TX ya. Nah, ini rumusnya pakai rumus konduksi ya. Rumus konduksi itu tinggal kalau ada sambungan begini ya, kita langsung aja rumusnya Kp dikali A dikali dengan delta T dibagi dengan L sama dengan, karena ini P disambungkan dengan Q, berarti ini kaki kali dengan A kali dengan delta T per L. Nah, si A itu luas, L ini panjang, kan luasnya sama dan panjangnya juga sama, bisa kita coret luas sama panjangnya ya. Kemudian si K ini yang sesuai dengan yang diketahui ya, Kp-nya itu 4. Delta T itu, ini kan suhunya rendah di sini, ini suhunya tinggi di ujung sebelah kanan ya. Maka yang TX ini juga pasti lebih tinggi daripada 20. Jadi delta T-nya itu yang tinggi kurang yang rendah. Karena di sini yang tingginya itu yang sebelah kanan ini yang rendahnya. Berarti yang kanan dikurang yang kiri ya. Berarti untuk yang P ini TX yang mau kita cari dikurangi dengan 20. Kakinya di soal kita punya kakinya itu 2. Delta T untuk yang Q berarti TY min TX. Yang kanan kurang yang kiri. Sesuai dengan ininya ya. Siapa yang lebih besar? Ini bisa kita sederhanakan. 4 ini bisa kita coret sama 2 ya. Sisa 2. Sisa 1 tinggal dikali ke dalam. Ini kita dapat yang ini TX min 20 sama dengan kali ke dalam 2TY min 2TX. Kita pindahkan semuanya ke sini. Ini min, ke sini jadi plus, jadi 3TX. Ini plus, ke sini jadi min 2TY. Yang ini min 20 kita pindah jadi 20. Nah, ini kan ada 2 variabel ya, berarti ini belum bisa kita selesaikan. Ini misalkan jadi persamaan 1. Kemudian kita lihat sambungan antara Q dan R. Rumusnya masih sama, tinggal kita ganti aja jadi kaki dikali A kali delta T dibagi dengan L sama dengan KR dikali A kali delta T dibagi dengan L. Sama kayak tadi ya. A nya boleh kita coret, L nya juga boleh kita coret. Terus kita masukkan kakinya. Kaki itu 2. Delta Q sama kayak tadi, kanan kurang kiri, TY min TX. KR nya ini 1. Delta T-nya berarti untuk R 160 dikurangi TY. 160 kurang TY. Tinggal kali ke dalam ya. 2TY min ini TX ya. Berarti min 2TX sama dengan 160 min TY. TY-nya kita pindah ke sini. Ini kan min berarti ke sini jadi plus ya. Ini 2TY min plus jadi 3 ya. 2TX. Ntar saya hapus dulu. Ini jadi 3TY. 3TY min 2TX sama dengan 160. Kita kan nyari TX ya. Berarti kita harus eliminasi. Ini persamaan 2. Kita harus eliminasi si TY-nya. Ini kan TY-nya 2. Ini TY-nya 3 ya. Berarti bolehlah saya tulis yang keduanya di sini ya. Ini TX dulu kita tulisnya min 2TX min 2TX plus 3TY. Saya balik urutan biar lebih enak dilihat. 160. Ini bisa kita kali yang persamaan pertama ini, kita kali dengan 3, dan persamaan kedua kita kali dengan
2 biar si TY nya hilang. 3 dikali 3 itu 9 9TX, ini jadi min 6 ya, 6TY. 20 dikali 3 itu 60, ini min kali 2 berarti min lagi ya, 4TX. Yang ini 3 dikali 2 itu 6 plus 6TY sama dengan 160, 320 ya. Ini tinggal biar si ininya hilang ditambah ya. Berarti 9 dikurangi dengan 4 itu berarti 5TX sama dengan ininya habis, 60 ditambah 320 itu berarti 380 ya. Maka kita dapat si TX nya itu, TX sama dengan 380 dibagi dengan 5 ya. 380 dibagi 5 itu sama dengan 76 derajat. 76 derajat Celcius. Nah, seperti ini caranya ya. Kita bikin yang P sama Q, terus Q sama R. Nanti dapat 2 persamaan. Setelah dapat 2 persamaan, nanti kita eliminasi untuk mencari yang ditanyakan. Oke, soal nomor 11. 400 gram es minus 20 derajat Celcius. 400 gram itu berarti massa ya. Ini massa es, ini minus berarti T si es minus 20 derajat. Dimasukkan ke dalam air 500 mg. Air 500 mg ini juga massanya ya, massa air. Bersuhu, suhu juga sama, ini T ya, T si air. Keadaan akhir campuran ini. Oke, untuk melihat soal seperti ini, kita lihat dulu kalau es itu dia ada diagram kalor ya. Udah sering sekali kita pelajari seperti ini. Jadi ini awalnya minus 20 derajat Celcius, ini dipanaskan menjadi 0 derajat, tapi masih dalam kondisi es. Kemudian dipanaskan lagi jadi 0 derajat, tapi dia udah berubah jadi air. Ini sampai sesuai dengan yang di soal nanti ya, ini sampai berapa derajat, ini keadaannya jadi air. Nah, ini yang di sini itu kita misalkan Q1, yang ini Q2, yang ini Q3. Nah, untuk mencari keadaan akhir ini, cara cek yang pertama adalah kita cari dulu kalor yang air ya. Jadi kalor yang air, ini Q air. Q air itu sama dengan M air kali C air kali dengan delta T. M airnya itu kan 500 ya, 500 ml sama 500 gram itu sama. C air itu nih perlu diingat, C air itu 1 ya. Delta T nya itu 30. Ini sama dengan 15, nolnya 3 ya, 1500 kalori ini. Kemudian kita cari Qs. Qs itu sama juga Ms Cs kali delta T, macet juga ya. Q yang 1 ini ya. M nya itu 400. Terus C nya itu CS itu diingat-ingat nih, CS itu 0,5 kalau misalnya soalnya nggak ada. Delta nya itu kan dari minus 20 ke 0 berarti jadinya 20 ya. Ini bisa kita, oh ini kurang ya, 400 ya. 400 dikali dengan 0,5 bisa kita coret ya nolnya ya. Jadi 40 dikali 5 itu 200, 200 kali 20 berarti 400 ya. Ini 20 ya. Yang ini 200 kali 200, 20. Berarti ini 4000 ya. 4000 kal. Nah, di sini kalau kita lihat
Ini nolnya kurang 3 ya, maaf ya. Ini 15.000 harusnya ya. Yang ini 4.000. Di sini kita lihat Q yang air itu lebih besar daripada Q S. Nah, berarti kesimpulan pertama ada S yang mencair. Nah, kemudian setelah itu kita cek yang Q yang kedua ini yang buat S. Q2S itu ini kan untuk meleburkan S dari bentuk S menjadi air. Ini rumusnya M dikali L. MS itu 400 dikali dengan L itu, ingat-ingat ya, L itu 80. Jadi yang harus dihafalin itu yang pertama ini CS 0,5, C air 1 sama L 80. Kadang di soal nggak dikasih tahu. 4 kali 8 itu 32, ini 1 2 3 32.000 kal. Jadi untuk mencairkan es dibutuhkan 32.000 kalori. Sedangkan sisanya ini air sama air ini kan yang memberikan kalornya ya. Udah diserap oleh es sebagian 4.000, berarti sisanya ini tinggal 15.000 dikurangi 4.000, 11.000 ya. 11.000 kal. Ini sisa kalorinya. Sisa panasnya, sisa kalornya. Sedangkan untuk mencairkan es itu membutuhkan kalori 32.000. Berarti esnya itu enggak semuanya mencair. Cuma sebagiannya aja. Nah, sebagiannya itu tinggal kita bagi aja, 11.000 dibagi dengan 32.000. Tinggal dikali 100%. Kalau misalnya di soalnya itu ada keadaan persennya ya. Ini tinggal kita coret tiganya. Berarti jawabannya itu adalah 11 kali 100 itu 1100 ya, per 32%. Nanti tinggal dibagi aja ya. Jadi untuk soal yang seperti ini, langkah yang pertama cari kalor yang buat air, kalor buat yang es. Nanti kalau misalkan lebih besar kalor yang air, kita lanjut ke yang Q kedua. Kita cari Q S-nya, Q yang kedua ml. Kalau misalkan ini lebih kecil berarti cuma sebagian aja yang mencair. Sebagiannya itu ya sebesar ini. Jadi sebagian es mencair. Jadi tidak semua mencair ya. Sebagiannya seberapa besar ya? Sebesar ini, 1100 per 32%. Di keadaan akhirnya itu sebagian es mencair, yang mencairnya itu 1100 per 32%. Nanti tinggal menyesuaikan ya angka di soalnya.